my love in Portofino. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita kehadiran tamu narasumber ya, ini di bidang bisa bilang fashion, kemudian juga kegiatan from head to toe ya. Yes. Disupply semua ya, dibuat semua ya sama Ibu Giska Praditya. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Iya, baik. saya dikenalin sama Bu Leni Rafael. Kakak Iya. saya. Kakak ya? Wah, Senior. Senior. Jadi Betul. ini pebisnis yang luar biasa. Amin, amin. Justru bisa dibilang kondisi pandemi malah gaspol gitu ya. Baik, alhamdulillah. Naik ya. Nah, kita mau kulik-kulik ya kan, Boleh apa sih dong. rahasianya gitu kan ya. Tentunya ini juga mendukung perekonomian di Indonesia. Yes. Karena Benar, lokal brand ya Bu ya. Benar. Lokal brand, ya, semua lokal brand ya. Semua dari Indonesia. Oke, ini brandnya namanya Kanza Mariam. Iya, betul. Kita mau kenalan dulu, silahkan Bu. Giska. Oke, salam kenal. Saya Giska Praditya, owner dan desainer dari brand Kanza Mariam. Kanza Mariam dari 2013 kita udah patenkan nama brandnya, nama bisnisnya. Itu fashion muslimah yang dimana harganya mulai dari 1 jutaan, 1,5 sampai unlimited lah harganya. Wow, mulai dari 1,5 sampai unlimited. Unlimitednya itu loh yang wow banget ya kalau bicara unlimited ya. Tergantung permintaan customer. Iya, tergantung minta customer. Betul. Oke. Nah, ini kenapa Ibu bisa memutuskan di bisnis khususnya desainer fashion, Bu? Wah, awalnya panjang Mas ceritanya. Jadi saya itu menikah muda di umur 19 tahun. Aduh. Menikah muda dulu itu ya. Betul. Jadi Iya. saya masih kuliah semester 5 umur 19 itu saat itu. Kemudian ada yang ta'aruf. Memang kita prosesnya ta'aruf sama suami. Cocok dan langsung menikah di usia 19 tahun. Akhirnya suami saya tadi yang bekerja ya di BUMN Jakarta, dia lebih memilih mencari istri yang mengurus di rumah, mengurus suami dan anak di rumah, menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian saya berpikir setelah menjalani gitu ya, kayaknya enak punya uang sendiri gitu loh, bisa jajan walaupun suami membolehkan. Tapi memang saya punya bakat bisnis dari kecil. Jadi dari kecil memang udah disuruh jualan. Diajarin jualan karena ibu saya kan punya bisnis rumah makan. Tapi saya di sekolah tuh dibawain pulpen, dibawain penghapus gitu. Jadi kayak fotokopi berjalan lah di sekolah. Jadi gitu ya. Awalnya memang malu gitu ya. Buat masakin makanannya, bukan? Macam-macam, bulpen, makanan, pokoknya ada aja yang dibawa sama orang tuh, sampai kerupuk-kerupuk, pokoknya hari ini bawa apa, besok bawa apa, ada aja ide mak saya gitu ya. Kemudian tadinya awalnya malu gitu ya, bawa aduh kok bawa jualan gitu kan ke sekolah. Ternyata itu dalam cara mendidik orang tua saya buat saya berdiri di kaki sendiri. Itu usia berapa waktu itu? SMP, SD udah mulai deh bawa kerupuk-kerupukan gitu. Anak saya pokoknya saya suruh. Kemudian lama-lama enjoy. Enjoy. Kenapa? Karena jadi kayak lebih percaya diri. Jadi kan kita kalau jualan tuh kita punya uang banyak ya. Iya. Teman-teman bayar kayak kita. Jadi sering minta traktiran. Jadi kayak berasa sultan di sekolah. Gitu. Jadi lebih pede, lebih percaya diri. Akhirnya enjoy. Nah kemudian akhirnya menikah, suami tadi minta jadi istri di rumah, saya nggak betah tuh, ya kan? Boleh nggak sih saya jualan? Nah ternyata suami saya sangat mensupport, menghasilkan cuan dari rumah. Menghasilkan cuan dari rumah. Jadi memang dari 2009 awal menikah, kuliah juga saya jualan jilbab untuk mahasiswi-mahasiswi di kampus gitu ya. Nah pas di rumah
jualan apa nih idenya gitu ya. Heeh. Nggak langsung ke baju Mas. Iya. Tadinya ada bantal bayi, karena saya punya bayi kan. Bantal bayi, kemudian lanjut lagi ke kelontong, buka tuh di depan rumah ada kelontong, ada beras segala macam lah pokoknya. Nggak bisa diam memang orangnya. Habis itu lanjut lagi ke aksesoris buat ibu rumah tangga, misalnya tempat minuman-minuman, tuh ada kristal-kristal, begitu. Memang kemudian kok asal saya pakai baju teman-teman saya suka. Saya juga hobi gitu, hobi gaya lah ya, pakai baju, beli baju yang lucu-lucu, saya pakai, terus saya posting zaman dulu tuh aplikasi yang lama gitu ya. Zaman dulu asal diposting orang banyak suka, banyak yang like. Nanya, ini baju beli di mana? Terus kata suami saya, kayaknya kamu cocok di baju deh gitu. Setelah yang jualan-jualan yang lama tadi gagal, Mas. Karena kan ya namanya proses hidup ya. Namanya jualan ada terus, ada gagalnya, ada bagus, ada naik segala macam. Nah, tadi tuh ya kita mut-mutan. Kalau hamil saya stop jualan gitu-gitu deh pokoknya. Ya namanya ibu-ibu rumah tangga lah gitu ya. Anak saya mulai TK, saya males mulai gitu-gitu. Tapi terakhir kamu tuh bagus tuh di baju tuh, orang banyak nanya gitu. Asal kamu pakai baju, fotonya like-nya banyak. Terus orang banyak nanya gitu. Baju yang dipakai apa? Akhirnya suami saya, coba kamu fokus di sini deh gitu. Nah, kamu kan juga punya basic menjahit di SMA. Terus saya SMA kuliah itu ada ikut kursus menjahit. Kemudian coba deh kamu di sini. Mulainya 4 baju, Mas. Jualan cuma 4 baju, beli di Tanah Abang lah gitu ya. Itu murah banget, baju dasar 85.000 zaman itu, bahan jersey yang motifnya bunga-bunga, itu lagi viral banget zaman dulu. Itu saya jual baju 4, awalnya buat pakai sendiri. Jadi kalau dibilang ke suami, saya jualan, tapi kalau nggak laku saya yang pakai ya, gitu alasannya. Tapi ternyata 4 terus ini berkembang, laku terus, alhamdulillah. Dengan treatment yang macam-macam zaman dulu, lewat BB jualannya, kemudian bawa-bawa ke arisan, ke sekolahan anak-anak, gitu, pakai kantong-kantong plastik tuh, Mas, gitu. Pokoknya taruh aja di mobil, gitu kan. Ya ada aja yang mau, alhamdulillah, cicil. Kemudian kita pakai di baju, oh kok bagus sih, ada di mobil nih, gitu kan. Jadi emang suka, memang hobi, karena daripada ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong, kayak jualan lebih seru deh gitu. Menghasilkan uang. Menghasilkan. Suka uang banyak gitu. Siapa sih yang nggak suka ya? Nah, dari situ akhirnya suami saya, kita berjualan nih. Mulai tadi cara tradisional lah gitu ya. Lewat teman, arisan segala macam. Akhirnya di 2017-an kita fokus di marketplace, jualan di situ dengan banyak admin, fokus ke sana. Tapi ngambil barang dari maklon, dari beberapa penjahit di luar yang jahitnya massal. Gitu. Belum punya brand sendiri udah ada, tapi saya tetap punya sayap di sebelah-sebelahnya gitu lah, Mas. Namanya kita baru bikin brand kan orang belum kenal banget ya. Nah, jadi ada sayap-sayapnya lah. Buka juga di situ, akhirnya alhamdulillah lambat laun bagus, berkembang. Nah, saya kata suami, fokus di Kanza Maryamnya aja. Gitu. Fokuslah di Kanza Maryam. Awalnya kita punya Kanza Maryam ini dengan basic punya nama yang dipatenkan dari doa. Kanza itu kan sahabiah Rasulullah. Jadi kita mencontoh ke sana, publik idola lah gitu ya. Kemudian Maryam itu kan salah satu nama wanita yang ada di Al-Qur'an. Jadi ada Anissa, ada Maryam. Jadi saya ngambil Maryam. Jadi memang bagaimana baju ini membawa kebaikan buat para muslimah, doanya seperti itu. Jadi kita pakai baju itu, jadi mau melangkah ke kanan atau ke kiri kayak ada remnya gitu loh, Mas. Lebih baik ke kanan. Jadi itu dari doanya ke situ. Nah, dari situ kita fokus. Akhirnya saya kuliah lagi, ngambil desainer, mempelajari banget tentang pola, karena kan tadinya saya ngambil di beberapa maklon, tapi ya namanya jualan ada yang komplain, ada yang suka banyak. Ini kok polanya enakan yang ini kurang enak. Nah, akhirnya kita belajar banget tentang pola yang cocok dan yang disukai sama customer, dan orang tahu bahwa pola ini polanya Bugiska gitu. Akhirnya fokus di situ. Dari situlah bermulanya Kanza Maryam. Kanza Maryam. Nah, kan ini berawal dari fashion dulu nih. Betul. Nah, sekarang tiba-tiba udah banyak, ada tas, parfum. Betul.
Nah itu gimana? Melihat ini ya, prospek ya. Melihat Kayaknya prospek lagi. wanita Iya. ibu-ibu ini kalau nggak jajan itu kayak ada yang kurang, ya kan? Ya, Kalau nggak benar jajan ya, kurang gitu Iya. ya. Kita Iya. kalau jadi kalau misalkan orang ke Kanza Mariam itu perlu tas, ya kan? Kita mau keluar butuh wangi itu wajib ya. Iya, iya. Biar orang juga senang sama kita, wah Mm. harus wangi segala macam. Jadi bukalah parfum, bukalah. Jadi segala aspek yang meningkatkan kepercayaan diri kita. Saya ikutin tuh, saya fokusin. Tadinya saya baju, kemudian gimana tas yang disukai sama ibu-ibu tapi tahan lama. Akhirnya saya cari tahu, memang ini dari kulit sapi asli. Jadi memang bisa diturun-temurunkan tasnya ke anak-anak. Jadi memang tahan lama, bagus. Memang saya fokusnya di kualitas. Begitu juga dengan parfum. Saya belajarnya setahun 2 tahun baru saya bisa aplikasikan dijual gitu. Oke, kita bedah dulu satu-satu nih. Betul, Untuk fashion. boleh dong. Untuk fashion, jenis-jenisnya kayak ini apa yang diusung Oke. dari ini? Ini saya baru membuka sayap yang baru. Oh, ini malah sayap anak baru saya. Oh iya, halo. Halo. Jadi ini anak saya yang baru. Awalnya memang Kanza Mariam itu di fashion muslimah gamis, gamis syar'i, kemudian gamis daily yang dipakai ibu-ibu. Tapi melihat banyaknya peluang, kemudian ini alhamdulillah yang Kanza Mariam sudah autopilot, sudah ada manajemennya sendiri. Saya hanya bisa mengontrol ya seminggu sekali mereka laporan dan alhamdulillah resellernya berkembang dan tetap jalan. Saya harus mengembangkan usaha-usaha lainnya gitu, ya kan? Karena yang casual Kanza sudah ada, yang brand sisternya Kanza Mariam juga yang gamis tapi versi low budget juga ada. Kemudian, nih saya harus masuk ke wastra. Saya penasaran, rasa penasaran saya yang tinggi untuk belajar, pengen tahu gitu kan. Terus kemudian juga melihat aspek bahwa batik ini selalu dipakai saat-saat acara gitu, dan baju yang penting yang harus ada di lemari, misalnya ke kondangan atau ada acara-acara formal, misalkan suami ada pelantikan, kita kan harus ada batik segala macam. Kayak ini penting deh, gitu. Makanya saya belajar terus, akhirnya lahirlah ini gitu. Dengan brand apa nih? Ini Senandung. Senandung. Jadi gembira gitu. Batik wastra. Ini wastra dari jemputan. Kalau sekarang saya lagi mempelajari batik. Jadi ada senior saya yang saya terus berguru lah sama beliau gitu. Terus ada motif-motif, ada kayak apa? Tetap dengan basic Kanza Mariamnya juga yang glamor. Wastra tapi glamor, jadi happening kalau dipakai tuh kece ya gitu. Gitu. Wah, keren. Nah ini kalau ini boleh di-spill start harga berapa kalau ini? Kalau yang wastra ini mulai 3,5 sampai 15 jutaan. Jadi tergantung bahan dan kualitasnya, gitu. Karena kan ada yang dia jemputan dikerjainya sampai 3 bulan, batiknya yang dicap yang ditulis sampai berapa bulan baru jadi satu bahan. Jadi memang itu prosesnya yang mahal, bahannya yang mahal. Bahannya mahal ya. Iya. Kualitasnya lah ya. Iya. Dan ini custom ya? Custom. Design by harus saya gambar dulu segala macam. Diskusi dulu ya. Ini yang kemarin di showin, gitu. Ini yang di show. Nah nanti customernya bisa ordernya by custom. Jadi memang Kanza Mariam dari awal saya berjualan itu saya ada ready to wear-nya, size normal, tapi customernya kan di Indonesia ini macam-macam ya. Kalau yang kita lihat di saat show itu kan model tinggi, langsing ya, bagus, profesional. Tapi customer kita ada macam-macam. Ada badannya proporsional kayak saya, gemoy gitu ya, nggak tinggi, atau ada juga yang petit, ada yang kecil mungil, gitu. Jadi macam-macam. Nah itu saya membuka banget buat customer itu untuk private order. Jadi bisa custom made dengan bodinya sendiri. Jadi memang lebih puas. Lebih puas ya. Dan itu pasarnya banyak banget. Iya. Jadi luar biasa. Jadi mereka punya tempat untuk kalau mereka beli baju yang di luaran itu kan size normal, mereka harus jahit ulang, permak ulang, dan hasilnya kalau hasil permak ulang beda dengan yang dia inginkan gitu loh. Kan pasti ada
mungkin nggak pas, atau apa, atau bunganya dipotong. Jadi kita memang kalau untuk ukuran yang custom made itu kita misalkan kalau Kanza Mariam itu kan ada printingan pola. Jadi polanya memang disesuaikan dengan ukuran tersebut. Jadi bunganya nggak hilang. Bunganya misalkan di bawah, kalau dipotong kan dia jadi hilang ya Mas motifnya. Nah itu kita pertahankan di situ. Jadi alhamdulillah customer banyak yang suka. Ya itu tadi ya, dari komplainan customer menjadi sesuatu pelajaran yang membawa kebaikan untuk saya. Jadi saya selalu kalau ada customer komplain, itu saya pelajarin. Kalau jangan kita pernah enggak terima komplainan orang atau tutup masukan, tutup mata gitu, enggak. Tapi saya selalu bertanya sama customer saya, tanya sama reseller saya maunya apa. Maunya apa? Seperti itu. Nah, kalau di Kanza sendiri, alhamdulillah semua customer pada senang. Memang dari awal jahitannya harus rapi. Itu paling penting. Poinnya, brand apapun yang saya buka itu jahitannya harus clean rapi. Jadi tidak ada obrasan di baju-bajunya. Kalaupun pakai furing, jadi kalau dibalik luar dan dalam jahitannya sama. Jadi nggak kelihatan ada jahitan. Jadi orang lebih nyaman di dalamnya. Nyaman, betul. Kenyamanan paling penting. Jadi memang di Kanza itu kualitasnya yang saya pertahankan. Wow. Itu Kalau bicara target market berarti lebih ke segmennya middle up. Tapi juga ada beberapa sister brand saya yang harganya mulai 700 ke bawah. Yang retailnya ya Bu ya. Iya, itu juga kualitasnya juga bagus gitu. Bagus juga, tapi memang beda lagi target market pasarnya. Mungkin motifnya berbeda atau warna colornya beda. Memang tiap pasar itu beda-beda sih yang diinginkan oleh customer. Beda-beda gitu. Berarti kalau bicara soal target marketnya middle up, kebanyakan dari mulut ke mulut ya? Bisa dibilang gitu gak? Bisa, ada juga yang seperti itu. Dari misalkan customer saya pakai, akhirnya saudaranya pada pakai semua, teman-temannya pada pakai. Apalagi ibu-ibu kan suka kembaran-kembaran, Mas. Ya kan, mereka ibu-ibu ini sangat motifnya kompak, sama, betul, foto barengan. betul, sangat kompak. Arisan, me time, katanya me time gitu, tapi sekelompok gitu ya, warnanya sama, dan mereka tuh saling, ini bagus loh, gitu, saling ngasih tahu positifnya. Wanita itu gitu, ini bagus loh, nyaman loh, nanti teman-teman juga pada pakai gitu. Itu salah satu. Tapi memang saya kuat di online, sistem online. Saya kuat di online. Reseller saya menjadi support sistemnya saya. Saya sama reseller itu ibarat pohon. Jadi reseller saya sangat mengakar ke bawah. Saya pertahankan itu, saya konsisten di situ. Jadi memang Kanza Mariam ini penjualannya hanya di reseller, Mas. Saya nggak jual ke end user. Jadi reseller saya yang saya branding. Makanya di Instagram saya banyak reseller saya yang saya up videonya. Ayo kita sebagai bikin konten. modelnya ya. Betul, karena kan lihat model profesional tapi reseller saya dengan body yang bermacam-macam yang Indonesia. Mereka jadi kalau dipakai ibu begini, dipakai di reseller ini cantik loh, gitu. Itu salah satunya. Kemudian saya juga perkuat reseller saya dengan memperbanyak subsellernya lagi, gitu. Jadi memang akarnya yang saya kuatkan. Dan Kanza Mariam sangat komitmen untuk tidak berjualan ke end user untuk brandnya Kanza Mariam ya. Nggak langsung jualan ke end user ya? Tidak tapi boleh. Lewat, tidak boleh. Mau Meskipun beli lewat live. Meskipun live? Yes. Belinya sama reseller aja? Tetap sama reseller. Jadi reseller kita harus ada. Kita kan Kanza Mariam itu dibatasin untuk live shopping. Jadi live shopping hanya 3 kali setahun saja. 3 kali setahun aja? 3 kali setahun aja karena memang jarang sell. Karena baju middle up itu apabila sering sell turun peminatnya karena ini harganya bagus kok sering sell ya gitu. Kalau Kanza itu yang kita komitmen banget, menjaga banget untuk cuma 3 kali aja, yaitu Adha, Idul Fitri, sama akhir tahun. Akhir tahun. Itu aja. Itu pun kalau live itu reseller saya harus ada itu di Instagram itu. Mereka harus pasang nomor HP segala macam dan saya umumkan. Silakan belinya di reseller. Pembelanjaannya ke reseller A, B, C gitu. Ada namanya disebut. Mereka juga sering tuh komen-komen nomor, terus komen menjawab. Kan kalau kita live tuh lumayan banyak customer yang bertanya, Mbak baju yang ini dong itu harga berapa, padahal kita udah review ya lewat. Jadi reseller bantu jawab. Betul. Dan semua penjualan hanya di reseller. Jadi saya alhamdulillah ada berapa reseller itu
memang saya perkuat lagi, misalkan ada reseller di kota A itu kuotanya sudah penuh, ada lagi yang mau daftar, saya sarankan ke reseller saja. Gitu. Jadi resellernya yang kita bikin kelompok lagi. Ya. Betul. Dan hebat. jadi akarnya tuh betul-betul ke bawah dan kita sama reseller jadi nggak rival. Oh iya. Biasanya iya. kan brand sama resellernya mereka udah ngambil barang semacam, tahu-tahu saya live shoppingnya ke end user. Lebih murah gitu kan, lebih murah ya kan. Marah lah resellernya. Marah dong resellernya. Iya, jadi iya. saya sangat menjaga amanah itu, yang mungkin amanah itulah yang membuat usaha saya jadi berkembang. Bener. Mungkin keberkahan itu sih yang poin utamanya. Berapa total resellernya nih? Sekarang ada lebih dari 100. Lebih dari 100. Tapi mereka punya lagi anak-anaknya banyak. Iya, timnya reseller minimal lagi, ada satu seller ada 30-an. Iya. Ada 30 seller lagi di bawahnya. Dan itu saya bina semua. Berarti ini ibu nggak butuh toko lah ya anggapnya? Kalau toko kita ada butik. Sebelumnya butik, ya? Kita ada di beberapa mall juga. Itu ada memang buat showing lah. Showing only ya? Iya, betul. Ada juga jualan, tapi itu atas nama reseller yang di situ. Atas nama mereka reseller. yang membackup di situ. Kalau sekarang ada di butik sendiri, dan itu pun kalau ada customer yang ke sana, kita ada satu reseller yang standby. Siapa nih yang mau standby? Besok ada kajian di butik. Siapa yang mau standby silahkan. Berarti jadi ini ibu open recruitment reseller juga lah ya? Tapi, iya, tapi menjaga. Kalau open recruitment reseller, selagi kuotanya masih ada di kota tersebut kita isi. Tapi kalau misalkan sudah penuh, kita sarankan ke reseller kita. Oke, syarat untuk jadi reseller apa? Harus mau bekerja sama. Terus nggak males buat upgrade ilmu buat di Instagram, di dunia maya maupun TikTok. Terus kemudian memang punya skill jualan. Kalaupun belum skill jualan, mau belajar. Itu sih. Karena kan orang mau punya skill jualan mau kayak mana, tapi kalau misalkan dirinya yang memang males, itu nggak bisa, Mas. Jadi memang kitanya harus jor kerja gitu, harus mau capek. Gitu. Nah, ini lewat video ini teman-teman yang nonton ini membuktikan bahwa kekuatan tadi ya reseller. Kekuatan reseller dan bisa kerjasama antara ibu pemilik brand dan reseller. Kalau bicara ini kan reseller ini kan nggak digaji. Iya betul. Kan Bu? Betul. Ya kan dia istilah kata ya tadi mau bekerja mau berusaha dari ya kayak pola pikirnya sebagai wira swasta lah. Iya, tapi mereka punya fee yang lebih besar, yang besar di situ. Iya. Semakin mereka semangat ya hasilnya semakin bagus. Ada banyak reseller saya, ada yang nggak punya reseller, dia reseller sendirian, dia nggak punya grup, punya timnya lagi nggak punya tim, dia memang fokus sendiri, tapi dia memang luar biasa disiplin. Jam postingannya, ya, terus di WhatsApp-nya, statusnya segala macam, di dunia mayanya dia jalan, itu bisa ratusan juta setiap bulannya. Iya, itu satu reseller. Omsetnya ya? Omsetnya. Ada reseller yang dia mau membina subsellernya juga menghasilkan yang sama. Intinya memang ada 2 poin yang mau diambil. Iya. Pokoknya kalau nggak bisa kerja sendiri ya bangun tim. Ya betul. Kalau bisa kerja sendiri ya silakan. Ada plus minus masing-masing, betul. Tapi intinya di leadernya sih. Intinya leadernya. Mau siapapun itu belinya di Kanza Mariam. Amin. Betul. Saya selalu support reseller saya. Jadi misalnya reseller saya mau bikin kajian atau mau bikin show di daerahnya, itu saya selalu support. Atau ada bazar di daerahnya, saya selalu support. Misalkan Kanza Mariam pun yang ada bazar di daerah mana, itu reseller saya yang jualan. Saya bawa tim aja. Gitu. Jadi reseller saya cuma tinggal ya halo gitu, tinggal welcome karena yang adminnya saya dari Kanza Mariam semua. Iya, teknik ini sih menurut saya luar biasa ya, karena kayak misalnya bikin F&B butuh sewa tempat, butuh karyawan, butuh ini. Kalau teknik ibu ini benar-benar reduce cost. Malah istilah kata ada budgetnya juga sih. Ya ada budget tapi dibikin variabel. Anggapnya dari variabel dari income kan menurut saya Bu ya. Karena nggak ada fixed cost yang terlalu banyak. Kalau misalnya kalau 100 itu jadi karyawan ya Bu ya. Ibu bayangin kalau pas lebaran mesti THR. Iya. Tapi sama aja sih Mas. Reseller juga ada THR-nya. Bonus dari penjualan. Bonus penjualan. THR, terus banyak lah ya bagaimana kita bikin tim kita nyaman. Itu paling penting. Itu sih maksudnya itu strategi yang luar biasa sih. Saya juga sistemnya gitu sama tim kantor juga. Jadi kalau misalnya hasilnya banyak ya banyak yang kita bagi.
Iya, gitu. iya. Jadi Good. ya kenyamanan itu yang paling penting kan. Kalau misalkan kita target mulu, mereka dapat uang, tapi kalaupun nggak nyaman dan nggak ada kekeluargaan juga pasti banyak yang nggak mau juga sih, Mas. Oke, buat teman-teman yang nonton di sini mau jadi reseller, Boleh. langsung kontak ke Ibu ya, ke Ke IG-nya Ibu Kanza ya, Mariam. ke Kanza Mariam ya. Betul. Selagi kuotanya Nanti masih diseleksi ada ya, betul. Tapi kuotanya masih ada ya. Iya, betul. Banyak yang Hebat, mau hebat. daftar tapi juga karena kuotanya udah penuh, jadinya jadi subseller. Tapi bagus Subseller, juga. ya. Subseller itu digabungkan dengan grup reseller tadi. Boleh dalam di-spill satu nggak sih Bu, grup. percentage-nya mereka keuntungannya apa menjadi reseller? Ibu boleh Kalau spill? Kanza Mariam itu tergantung cara kerjanya mereka. Jadi kalau misalkan ada targetnya juga, jadi kalau lebih di atas target bisa 20 plus 30 lah. Wow. Banyak banget. Jadi tergantung ke kitanya sendiri. Ada yang malas jualan, diskonnya dikit. Ada yang semangat, diskon. Tapi kita hargain kerja kerasnya. Misalkan mereka rajin posting, rajin jualan. Tapi misalkan ya hasil kan apa ya nanti yang menentukan gitu kan. Iya. Tapi yang penting kita lihat prosesnya dulu. Lihat Kalau proses prosesnya dulu, bagus, dianya bagus, optimal dalam kerjaan ya kita kasih. Bonus. Jadi ada poin-poin Ada diskonnya ada poin-poinnya. banyak banget di Kanza Mariam. Wah. Kalau semakin keren, semakin kerja kerasnya mantap ya dan bagus banget gitu, sangat fokus ke Kanza, kita beda lagi diskonnya. Beda lagi. Wow. Gitu. Jadi memang puas banget dan ada banyak treatment di Kanza. Jadi reseller bebas mau ngambil treatment yang mana. Yes. Ada macam-macam. Bikin pasukan militan ya Bu ya. Iya, benar. Bikin pasukan Jadi kalau militan nih. saya kemana itu ngumpul, Mas. Ngumpul Bu. Saya ke Solo itu ngumpul reseller sama subsellernya gabung gitu. Jadi memang kekeluargaan itu juga harus ditanamkan support system yang erat gitu. Itu beda. Jadi misalkan pembawaannya kita sebagai owner juga harus pintar-pintar, harus dipelajarin gitu. Bagaimana kita bersikap sama seller, harus menjadi temannya mereka. Kadang kan ada kita merasa kita owner, kita harusnya mau disanjung-sanjung doang. Enggak, tapi kita mau mengayomi, welcome. Itu yang paling penting. Jadi mereka nyaman. Ini menurut saya sih good banget Bu, karena tadi dalam bisnis itu kan ya ada omset penjualan, ada juga biaya. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan ya kadang mungkin penjualannya minim tapi biayanya besar. Kan akhirnya harus pintar memanage. Ini pintar mengelola ya. Itu ya by analisa data juga ya Mas. Kita nggak bisa mengeluarkan budget sekian nih segala macam. Kok udah ngeluarin misalkan dari endorse misalkan. Iya. Nih saya udah ngeluarin budget nih. Kadang ada orang yang berpikir bahwa kok pakai artis yang begini-begini Mbak, tapi penjualannya enggak. Ya tujuannya apa dulu? Beda-beda tujuan. Kalau misalkan ke penjualan ya memang itu dari kualitasnya kita. Dari kualitas produk kita. Bagaimana kita yang mengelola dari kitanya sendiri. Nah, endorse itu bonus. Bonusnya bisa ke penjualan, bisa ke brand. Jadi enggak tujuannya satu. Kalau fokusnya ke penjualan aja tapi jadinya banyak kecewanya gitu loh Mas. Iya. Ya Udah kan? banyak mahal saya endorse. Jadi gampang kapok. Jadi orang kalau jadi bisnis orang nggak boleh gampang kapok. Iya. Harus maju terus. Gitu. Berarti misalnya ini nggak jalan, ya mungkin jalan yang lain. Dan balik lagi semua atas izin Allah gitu aja. Dipermudah aja, dilegowoin aja. Yes. Gagal, ya namanya hidup pasti banyak gagalnya. Anggap aja itu ujian buat naik level. Jadi kalau ya kita mau naik dari kelas 1 kan, kalau mau naik kelas 2 kalau nggak ujian ya nggak bisa naik kan. Iya. Ya kan, karena tetap harus ujian dari SD mau ke SMP itu harus ujian. Kayaknya Ibu ikut ujian terus. Kalau nggak ada ujian lagi nggak skip ya Bu ya. Udah meninggal dong ya. Iya kan? Sama hidup kan ada banyak ujiannya. Lewatin tantangan. Lewatin ya, aja. Ibu bikin ini brand baru lagi. Betul. Terus ada lagi ini kedepannya apa lagi Bu yang ingin Ibu lakukan? Mengembangkan sayapnya. Jauh banyak. Cita-citanya besar banget. Apa tuh Bu? Banyak banget bisnis-bisnis yang saya lagi arrange sekarang. Kembangkan lagi. Sekarang ke Wastra. Wastranya ini bagaimana bisa go internasional. Jadi banyak tahap yang dilewatin. Tapi mulainya dari step by step aja. Jalanin aja gitu. Cita-citanya besar, tapi kita nggak usah ngoyo banget gitu. Itu paling penting sih.
Karena banyak yang jalan terbuka ya Bu ya. Ada aja sih, Ada kayaknya aja ya. kalau kita legowo tuh ada aja jalan yang dikasih gitu. Kayak misalkan saat ini saya bisa ketemu Mas Ruby kan itu ada jalannya Dikenalin aja Bu kan Leni. dari Kaleni ya. Dikenalin Kaleni Itu nih. kalau Kaleni di kenalin ngoyoin dia. banget nih aku harus podcast nih, harus Iya, bagaimana dengan target bulan depan itu kayaknya kita jadi capek. Iya, Tapi iya, kayak iya. gue punya cita-cita besar, di list satu-satu, Yes. apa yang harus dilakukan step by step, terus kemudian kesabaran dan keuletan itu paling penting untuk business owner. Tuh. Dahsyat. Wow, semoga yang nonton terinspirasi nih Betul. sama anak-anak muda gitu kan yang mau coba jadi Betul. usaha. Yes. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kalau capek ya biasa. Jadi Kalau kasih capek healing dulu. betul, aku juga ya. Jadi memang Kanza Mariam itu kebanyakan healingnya kalau nggak salah. Healing ya. Jadi Sama memang tim-timnya ya. betul, kebanyakan healing memang kita. Tapi Iya. memang aku apa ya, misalkan kita kayak kemarin ada trip bisnis itu mempelajari batik selama 3-4 hari. Itu memang menelusuri banget ke daerah-daerah, lihat orang ini segala macam, belajar batik ya. Iya. Sampai batik tulis, batik cap, batik apa segala macam deh Mas. Itu kalau kita ke situ banget tuh rasanya capek banget gitu ya. Tapi kita cover, kita balut dengan wisata kulinernya Wisata ada kuliner, ya iya. kan. Kemudian tetap main kano. Main kano. Ya tetap iya, ada iya. snorkelingnya, kita cari pantai-pantainya. Iya, Jadi tim iya. kita juga enjoy Fun happy ya Iya. kan, jalan-jalan. Justru tim yang gak diajak nih, kita kapan Bu bagiannya gitu. Jadi pengen kerja juga gitu. Mesti Pengen capek kerja, target dulu. mau capek-capek juga Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi memang sistem ini yang kita jaga banget di tim. Support support core, sistem core ini, tim itu adalah paling penting. Iya. Tim itu paling penting, bagaimana mereka nyaman untuk mencapai target, mereka bisa kita push juga, tapi Iya. mereka tidak berat dalam menjalaninya. Itu sih. Jadi tim paling penting sih SDM dikelola. Jadi saya memang di Kanza Mariam itu dari memang manajer, supervisor sampai ke para penjahit itu jadi kayak satu keluarga. Tapi kita kerja samanya tuh bagus. Tuh, timnya tuh jalan banget. Yes. Gitu. Itu sih. Bu, satu buah pertanyaan terakhir, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih Kanza Mariam? Rahasia suksesnya ulet. Kemudian sabar. Kalau dibilang nggak boleh gampang capek gitu ya, ya boleh aja. Teman kita dikasih waktu. Misalkan aku capek banget nih, mau nangis gitu, pusing gitu. Ya batasnya 30 menit, habis itu kita harus up lagi. Gitu yang paling penting itu. 30 menit nangis dulu ya. Iya, nangis 30 menit doang ya. Habis itu gua up lagi nih, harus hebat nih, harus goals, cita-citanya apa, di list segala macam, step by stepnya, kemudian memanajemen waktu yang baik. Kita sebagai diri ini harus belajar terus, ya tidak mau gampang. Gue udah pinter nih di sini, nggak ada. Tapi Jangan puas diri ya Bu ya. Jangan puas diri, terus belajar. Saya aja yang udah FK biologi lanjut lagi ke psikologi, masuk ke dunia desainer, kuliah lagi, ambil lagi ambil kelas pola, lanjut lagi kelas 3 design gitu ya. Jadi terus belajar gitu. Itu karena apalagi zaman sekarang dunia maya ini cepet banget. Apalagi dunia fashion ya. Launching ini udah launching yang baru ya kan. Kalau kita nggak melek dan nggak belajar, kita ketinggalan. Betul. Itu aja sih. Itu. Wow, keren banget. Thank you so much nih Bu. Sama-sama. Semoga bermanfaat Semoga semuanya. iya ini yang nonton banyak dapatkan inspirasi, bisa mencontoh gitu kan apa yang dilakukan ya. Nah, saya rasa di kondisi zaman now mungkin banyak pebisnis yang bingung ini, tapi kayak kalau lihat strategi Ibu ya sih luar biasa sih. Yang penting mindset positif. Mindset positif Benar. ya, melihat peluang-peluang ya. Melihat peluang-peluang, banyak belajar, mindset positif, selalu bekerja dengan tujuan supaya bermanfaat banyak orang. Yes. Nanti Allah bukain jalan dengan sendirinya. Amin. Thank you so much. Terima kasih. Aduh, senang banget belajar. Sama-sama. Buat teman-teman nanti bisa follow ya Kanza Mariam. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruben dan Bu Siska. Bye-bye.